Sementara pemirsa, Danantara mendapatkan komitmen investasi strategis dari Rusia. Komitmen tersebut dalam bentuk dana investasi bersama senilai 37,8 triliun rupiah. Komitmen investasi sebesar 2 miliar euro atau sekitar 37,8 triliun rupiah ini ditandatangani langsung oleh CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani bersama Russian Direct Investment Fund atau RDIF. Nota kesepahaman atau MOU investasi tersebut untuk mendirikan dana investasi bersama yang merupakan bagian dari langkah strategis untuk mempererat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Rusia. CEO Danantara, Rosan Roslani menegaskan pembentukan dana bersama atau membuat joint fund ini akan difokuskan pada berbagai sektor strategis seperti energi terbarukan, pengembangan mineral kritis, sektor infrastruktur digital hingga kecerdasan buatan atau AI. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan ini, Danantara segera memfinalisasi dan mulai mengoperasikan dana investasi bersama RDIF tersebut. Ditargetkan finalisasi akan selesai dalam waktu 1 bulan. Sebelumnya, Danantara telah membentuk dana serupa dengan sejumlah mitra internasional seperti China, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Berikutnya pemirsa, perluasan akses ekspor ke negara Uni Eropa semakin terbuka pasca Rusia mendukung Indonesia masuk menjadi anggota BRICS. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI menilai potensi akses pasar ekspor komoditas Indonesia sangat besar di kawasan negara-negara Uni Eropa. Untuk itu, GAPKI bersama Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS sepakat menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat kolaborasi dalam mendorong kemandirian ekonomi petani sawit. Di mana nota kesepahaman ini menjadi langkah penting menuju kemitraan strategis dan berkelanjutan yang mendukung peningkatan produktivitas industri kelapa sawit. Ketua Umum GAPKI Edi Martono menegaskan kesepakatan ini sebagai bagian dari komitmen industri dalam membangun sistem sawit nasional yang berkelanjutan. GAPKI menilai keberhasilan industri tidak bisa dilepaskan dari peran petani swadaya sebagai bagian integral dari rantai pasok. Sementara itu, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS Sabarudin menekankan kemitraan yang terjalin bertujuan untuk memperkuat posisi petani sawit dalam industri nasional, di mana sekitar 40% dari total 16 juta hektar lahan sawit di Indonesia dikelola oleh petani. Hal ini menunjukkan kontribusi signifikan petani sawit terhadap industri. Di sisi lain, kolaborasi antara lembaga ini diharapkan bisa membawa manfaat luas bagi pelaku usaha dan peran petani dalam bersinergi secara setara untuk memperbaiki masa depan industri kelapa sawit yang inklusif dan berkelanjutan.